Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Azhari dengan NIM 241F10059, mahasiswa dari Universitas Bri Argopuro Jember, Prodi Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan mempresentasikan tugas OS dari mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Laras Dengar, dosen pengampu Ibu Sugihartati S, PDM PD. Mengalami gangguan emosi dan tingkah laku. Nah, itu kondisi ini ditandai dengan perilaku yang mengganggu, agresif, kasar, dan sulit mengikuti aturan. Gangguan ini bisa terjadi pada anak di bawah 10 tahun, tetapi lebih sering terjadi pada remaja. Gangguan perilaku pada anak bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Gangguan ini lebih sering dialami oleh anak laki-laki dan dapat terjadi pada anak sebelum usia 10 tahun. Menunjukkan perilaku yang menyimpan dan tidak sesuai dengan norma. Berikut adalah beberapa contoh perilaku menyimpan: tawuran, pencurian, penyalahgunaan narkoba, pelanggaran lalu lintas, korupsi, buang sampah sembarangan, kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan atau pelecehan seksual, pembunuhan, penipuan. Penyimpangan sosial dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosiologis. Perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial dapat dibagi menjadi dua, berdasarkan sifat dan juga perilaku. Penjelasan mengenai bentuk penyimpangan sosial sebagai berikut. Tidak memiliki sikap dewasa, sering berpusat pada diri sendiri, tidak bertanggung jawab, menghindari masalah, tidak berempati kepada orang lain, sering berkata menyakitkan, memiliki masalah dalam berkomitmen, tidak mau jujur dengan diri sendiri, menyimpan dendam, membuat keputusan sendiri tanpa mempedulikan orang lain, selalu mengungkit kesalahan masa lalu. Orang yang tidak dewasa secara emosional juga cenderung tidak mampu mengendalikan rasa takut dan cemas. Mereka juga tidak mengenal adanya introspeksi diri, sehingga cenderung egois dan narsis. Tidak memiliki toleransi kepada orang lain, sikap yang menentang perbedaan, dan tidak tenggang rasa. Sikap ini dapat menyebabkan berbagai dampak negatif seperti perpecahan bangsa akibat konflik sosial, kerusakan kerukunan antar individu, dan kelompok, kemunduran suatu bangsa dan negara, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menghambat usaha pembangunan, dan pemerataan sarana dan prasarana. Mengenali diri sendiri, memahami perbedaan dan tidak memaksa orang lain untuk menyetujui keinginan Anda.
Memahami bahwa menjadi berbeda bukan ancaman. Berpikir secara bijaksana. Sering melanggar norma-norma sosial. Beberapa contoh pelanggaran norma sosial adalah membuang sampah sembarangan, mengantri secara tidak teratur, mengabaikan etika berkomunikasi, parkir sembarangan, mengabaikan aturan lalu lintas. Memiliki keterampilan sosial yang rendah, kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan, rendah diri, dikucilkan dari pergaulan, perilaku kurang normatif, gangguan jiwa, kenakalan remaja, kriminal, peningkatan stres dan kecemasan, kesulitan dalam hubungan interpersonal, penolakan teman sebaya, dapat menyebabkan berbagai masalah. Keterampilan sosial adalah kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan sosial meliputi komunikasi verbal dan nonverbal, seperti bicara, gerakan ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Sering berkelahi, memukul, menyerang, mengamuk, dan membangkang. Anak yang mengalami kekacauan tingkah laku memperlihatkan ciri-ciri suka berkelahi, memukul, menyerang, mengamuk, membangkang, menantang, merusak milik sendiri atau milik orang lain, kurang ajar, lancang, melawan, tidak mau bekerja sama, tidak mau memperhatikan, memecah belah, ribut, tidak bisa diam, menolak arahan, cepat marah, menganggap enteng, sok aksi, ingin menguasai orang lain, mengancam, pembohong, tidak dapat dipercaya, suka berbicara kotor, cemburu, suka bersoal jawab, tak sanggup berdikari, mencuri, mengejek, menyangkal berbuat salah, egois dan mudah terpengaruh untuk berbuat salah.
merasa cemas dan menarik diri. Anak yang sering merasa cemas dan menarik diri dengan ciri-ciri khawatir, cemas, ketakutan, kaku, pemalu, segan, menarik diri, terasing, tak berteman, rasa tertekan, sedih, terganggu, rendah diri, dingin, menangis, pendiam, suka berahasia. Kurang percaya diri, sering menunjukkan sikap curiga kepada orang lain dan memiliki perasaan rendah diri. Kurang percaya diri dapat berdampak negatif terhadap diri sendiri, seperti merasa tidak berharga, enggan bersosialisasi, dan mudah stres. Gangguan kepribadian, di mana seseorang meragukan kemampuan dirinya atau merasa rendah diri. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi anak tunalaras adalah membangun konsistensi dan struktur, memberikan pelatihan keterampilan sosial, mendukung terapi perilaku atau bicara, menunjukkan kesabaran empati, berkolaborasi dengan guru dan tenaga profesional, mengakomodasi kebutuhan khusus anak, memberikan model perilaku benar, membimbing perilaku benar dalam kehidupan dan kegiatan real, menguatkan perilaku benar dengan memberi reward, menghentikan perilaku salah dengan menolak reward. Anak tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Mereka biasanya menunjukkan perilaku menyimpan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Thank you.